Blessing in disguise atau hikmah di balik situasi yang buruk nampaknya turut dirasakan Indonesia kala pandemi melanda. Pasalnya Badan Pusat Statistik baru-baru ini mengumumkan bahwa neraca dagang Indonesia kembali surplus. Kali ini sebesar 2,62 miliar dolar Amerika Serikat. Maka neraca perdagangan pada bulan November tahun 2020 ini mencatat surplus sebesar 2,6 miliar. Dan saya harus menyampaikan bahwa surplus ini menggembirakan karena surplus ini terjadi karena adanya kenaikan ekspor. Jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang November adalah yang ke-7 kalinya secara berturut-turut di sepanjang tahun 2020. Dan meskipun surplus tertinggi tercatat pada bulan Oktober, tapi warga plus 62 boleh berbangga. Sebab surplus yang tercatat saat ini bukan hanya karena impor yang masih belum bergairah, tapi angka menunjukkan ekspor negeri ini meningkat signifikan, bahkan tumbuh hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Mencengangkan memang, apalagi jika mengetahui bahwa kinerja komoditas ada di balik kesuksesan ekspor November. Seperti ekspor minyak sawit atau CPO yang harganya sempat melambung hingga 2.900 ringgit Malaysia per ton, maupun batu bara yang sejak awal November bergerak menembus harga 60 dolar per ton dan terus menanjak. Di tengah resesi, Indonesia justru mencatat surplus hampir 20 miliar dolar Amerika selama 11 bulan. Sangat jauh berbeda dengan yang tercatat di neraca 2019 yang malah defisit 3,5 miliar dolar Amerika. Jadi berbangga boleh saja. Namun jika menilik impor yang kian terkontraksi di tengah pandemi, menunjukkan bahwa kapasitas produksi di Indonesia macet. Sebenarnya surplus neraca perdagangan kita yang menyebabkan rupiah kita itu cenderung stabil ya, dibandingkan posisi 2019 itu lebih disebabkan karena pemburukan ekonomi ya, karena resesi yang terjadi dan bahkan diperkirakan kontraksi masih akan terjadi di kuartal keempat 2020. Mungkin yang bisa dilakukan pemerintah seharusnya mungkin untuk ke depan 2021 adalah bagaimana memastikan neraca perdagangan ini tetap surplus di tengah perbaikan ekonomi. Bisnis yang terkapar serta daya beli yang rendah akibat pandemi membuat produksi pun tak bergerak. Lihat saja data indeks manufaktur Indonesia sepanjang tahun ini, yang rata-rata masih di bawah angka 50. Dengan surplus 7 bulan beruntun ini, Indonesia pun harus menyadari bahwa sektor komoditas tak bisa selama-lamanya menjadi andalan utama ekspor jika negara ini mau sejajar dengan negara-negara maju. Belum adanya perubahan struktur ekonomi nasional yang hanya bergantung kepada sumber daya alam, belum masuk ke pengolahan, teknologi informasi, dan seterusnya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar, sehingga ke depan pemerintah mesti memprioritaskan agar struktur ekonomi Indonesia itu mengalami transformasi. Di sana nilai tambahnya itu besar dan menjadi sumber kesejahteraan bagi bangsa maupun warga negara. Jadi, rapor surplus ini bukan untuk membuat pemerintah dan negeri ini terlena, karena ujian kualitas neraca dagang yang sesungguhnya akan terjadi di tahun depan. Tanpa pembenahan sisi produksi yang signifikan, bisa jadi catatan surplus hanya terlihat hilalnya kala krisis menyapa. Tim Liputan CNBC Indonesia.